Sudah banyak sekali kamera-kamera sekarang yang mempunyai fitur log profile pada kameranya. Ada S-Log pada Sony, ada C-Log pada Canon, ada V-Log pada Panasonic, ada F-Log pada Fuji, ataupun ada N-Log pada Nikon. Sayang sekali, banyak dari kita tidak memakai fitur-fitur tersebut dengan alasan nggak mau ribet di proses editingnya nanti. Punya fitur bagus kok nggak dipakai sih? Sayang kan? Padahal jika kita shoot pakai log profile, dynamic range dari kamera yang kita gunakan nantinya akan lebih maksimal. Tentunya lebih fleksibel di proses grading nantinya. Saya Mr. B dari Exotech Multimedia. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara gampang edit file log di DaVinci Resolve. Let's go. Oke, di sini saya sudah import filenya. Langsung saja kita drag ke timeline. Biar nggak berisik kita diam dulu. File ini adalah file wedding tahun 2020 kalau nggak salah, di shoot oleh Indra Martadi Putra bersama Timor. Kita bisa cek filenya di inspektor. File ini di shoot dengan kamera Panasonic Lumix GH5 dengan log profile H264 10 bit 422, frame rate 50, resolusi Full HD 1080. Sebelum kita grading, kita ke color page dulu. Oke, cara yang pertama yaitu dengan menggunakan efek color space transform atau CST. Langsung saja kita ke efek tab. Di sini ada color space transform. Langsung kita drag. Nah, yang perlu dirubah agar file log ini bisa tampilan Rec 709 adalah input color space. Nah, pada input color space ini tergantung kamera apa yang teman-teman gunakan pada saat syuting. File ini saya gunakan Panasonic. Kita pilih Panasonic Pigamut. Terserah kalau kalian memakai kamera Sony ataupun Canon. Nah, di sini ada banyak pilihan Sony, ada Blackmagic, dan input gamanya karena ini menggunakan log, kita gunakan Panasonic V-Log, kalau Sony S-Log. Output color space-nya kita rubah ke Rec 709 dan juga output gamanya ke Rec 709. Tone mapping method bisa tetap di DaVinci ataupun rubah ke luminance mapping. Tidak terlalu signifikan bedanya. Oke, kita biar di DaVinci dan boom. File yang dulunya low contrast, low saturasi karena itu memang karakter log profile, dengan satu efek yang namanya color space transform dengan sedikit pengaturan, maka akan hasilnya seperti ini. Boom, cepat sekali. Kelemahan dari pakai ini, kita akan menambahkan satu efek ke semua file kita. Memang sih bisa dilakukan dengan cara grab still, klik kanan di sini, lalu seleksi file yang akan di grading. Kita lihat ke galeri, klik kanan di sini, apply grade. Maka semua file ini akan ke tampilan Rec 709. Itu adalah cara yang pertama. Selanjutnya kita ke cara yang kedua, yaitu dengan color management di DaVinci Resolve. Cara yang kedua adalah cara dengan menggunakan DaVinci Resolve Color Management. Yang pertama dilakukan adalah kita ke pojok kanan bawah, klik, lalu kita pilih Color Management. Pada Color Science, kita rubah opsinya menjadi DaVinci YRGB Color Manage. Sisanya kita biarin default. Kita save. Nah, masih tetap tidak ada perubahan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu
Di color page kita seleksi semua, Ctrl A, klik kanan, pilih input color space. Karena ini menggunakan Panasonic Vlog, kita pilih opsi Panasonic Vigamode atau Vlog. Belum. Maka semua filenya akan berubah ke Rec 709 tanpa apply grade ke semua atau tanpa input CST ke masing-masing filenya. Sangat mudah kan? Nah, setelah semua file berubah ke tampilan Rec 709, kalian bisa color koreksi satu demi satu filenya, karena kalau color koreksi tidak bisa kita lakukan secara sekaligus karena masing-masing file beda intensitas, kadang-kadang under exposure, kadang-kadang over exposure, kadang-kadang tepat. Contohnya kita pakai yang ini mungkin. Oke, kita cari hero frame dulu. Hero frame, jangan lupa aktifin scope-nya. Boleh aja pakai varied atau waveform, boleh saja. Nah, di sini kelihatan kurang shadow, kita liftnya kita turunin sedikit. Gamanya kita angkat sedikit. Dan ini adalah sudah tercolor koreksi. Maka ini liftnya turun sedikit, gainnya naik dikit, dan color ininya sudah tercolor koreksi. Oke, setelah color koreksi, teman-teman kalau mau tambahkan LUT bisa di add serial node dengan cara ALTS di Windows, atau kalau di Mac Command S, atau bisa juga di klik kanan add node, add serial node. Nah, di DaVinci Resolve sudah diberikan LUT film emulation secara gratis. Kita bisa gunakan LUT itu, film look. Nah, seperti ini. Kodap. Ini. Nah, kita coba ini dan boom. Tips untuk kali ini, saya akan kasih tahu bagaimana caranya edit LUT bawaan dari DaVinci Resolve 17 agar lebih maksimal. Let's go. Nah, pada kasus seperti ini kadang-kadang ada teman-teman yang menggunakan cara dengan mengurangi intensitas dari LUT-nya itu sendiri, yaitu di tab K. Pada node LUT-nya ini kita atur K output-nya, turunin sedikit dan iya segitu. Sebelum LUT, sesudah LUT. Kita pakai ini, kita biarkan ini sebagai perbandingan. Tapi kita disable dulu, kita buat serial node lagi. Nah, sebelum kita buat serial node, kita rename dulu node label ini color koreksi. Sebelum kita memasukkan LUT bawaan dari DaVinci Resolve, ada baiknya kita tambahin efek CST dulu. Open Effects, kita ke CST. Pada CST kita akan rubah output gamanya dulu ke Cineon. Nah, setelah CST yang dirubah ke Cineon log, baru kita masukkan LUT yang kita sukai dan boom. Tinggal kita sedikit koreksi, kita buka node baru, mungkin kita turunin gamanya ataupun ini liftnya, mungkin color balance-nya kayaknya warnanya terlalu kuning, kita rubah ini ya. Nah, setelah ini kalian tinggal mungkin seleksi kulitnya, tambahin vignette, tambahin sharpen, tambahin grain, terserah kalian. Nah, kita seleksi kulitnya.
Kita cek di vector scope. Nah, kita tampilin dulu show skin indicator. Kita ke midtone. Nah, sedikit merah sedikit. Kita rubah gamanya sedikit. Ya, biar sesuai dengan skin indikatornya. Before, after, before. Mulai sekarang, yuk maksimalkan fitur kamera yang kalian punya. Tetap semangat, jangan lupa ngopi biar tetap melek.